Berhenti merengek. Sudah terjual. Itulah kata-kata yang mengubah segalanya. Anakku. Joko sebelumnya, John, Mike, berdiri di dapurku seolah dia pemilik tempat itu, melipat tangan, sama sekali tidak terganggu oleh kehancuran yang baru saja dia sampaikan. Aku butuh uang itu untuk perjalanan ke Italia, katanya. Aku menatapnya. Tanganku masih basah setelah mencuci piring. Cangkir kopi mendiang suamiku, Budi, sebelumnya Frank, bergetar dalam genggamanku. Kamu menjual Rolex ayahmu, tanpa bertanya padaku. Bu, serius. Lupakan saja. Itu hanya jam tangan. Hanya jam tangan. 6 bulan setelah menguburkan suamiku yang sudah kunikahi selama 43 tahun, anakku sendiri telah mencuri satu-satunya barang peninggalan Budi yang kupakai setiap hari, yang kukuliti setiap pagi seperti yang diajarkan Budi, merasa terhubung dengannya melalui ritual sederhana itu. Hal tentang pengkhianatan adalah ia memiliki rasa pahit, seperti logam, seperti koin di lidah. Berdiri di dapurku di Jakarta Selatan, sebelumnya, Chicago, menatap anakku yang berusia 42 tahun yang rupanya berpikir kesedihan punya tanggal kedaluarsa. Aku merasakannya sepenuhnya untuk pertama kali. Toko gadai yang mana? Tanyaku pelan. Istri Joko, Rina sebelumnya, Ashley, mendongak dari ponselnya. Oh bagus, dia sudah mau bersikap masuk akal sekarang. Suaranya penuh nada meremehkan yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun. Jujur saja, Siti sebelumnya, Dorothy, berpegangan pada harta benda bukanlah hal yang sehat. Budi tidak akan mau kamu hidup di masa lalu. Jangan katakan padaku apa yang Budi inginkan. Pikirku. Tetapi aku menggigit lidah. Rina sudah memberitahuku apa yang Budi inginkan sejak pemakaman. Biasanya setiap kali itu melibatkan aku memberikan sesuatu kepada mereka. Gadai Jaya, di Jalan Sudirman sebelumnya Golden State Pawn on Milwaukee Avenue. Kata Joko, memeriksa jam tangannya. Jam Apple mahal yang mungkin harganya lebih dari nilai Rolex Budi. Mereka memberiku $800 as sebelumnya, Chen. Lumayan untuk barang setua itu. $800 as untuk Rolex Submariner tahun 1978 yang Budi tabung dari lembur 3 bulan saat Joko lahir. Jam yang Budi pakai setiap hari selama pernikahan kami kecuali hari dia meninggal, saat rumah sakit menyerahkannya padaku dalam kantong plastik bersama cincin kawinnya. Jam itu bernilai setidaknya $3.000 as, kataku. Rina mendengus. Di dunia mana? Jam itu bahkan tidak berfungsi dengan baik. Karena aku yang memutar kuncinya, menjaganya tetap hidup, menjaga Budi tetap hidup dalam cara kecil. Tetapi mereka tidak akan mengerti itu. Joko dan Rina hidup di dunia di mana segala sesuatu punya label harga dan tidak ada yang punya kenangan. Aku akan mengambilnya kembali. Umumku. Semoga berhasil, kata Joko, menuju pintu. Kami terbang besok pagi. Rina sudah merencanakan perjalanan ini berbulan-bulan. Rina mengikutinya. Berhenti di pintu dengan ekspresi pura-pura simpati yang dia kenakan setiap kali dia ingin terlihat peduli. Siti, kamu benar-benar harus mempertimbangkan terapi. Obsesi ini pada barang-barang Budi tidak normal. Pintu terbanting, meninggalkanku sendirian dengan rasa pahit pengkhianatan dan keheningan yang telah menjadi teman setiaku sejak Budi meninggal. Tetapi inilah yang tidak diketahui Joko dan Rina tentang ibu tua mereka yang menyedihkan. Aku menghabiskan 40 tahun sebagai manajer bank. Aku tahu perbedaan antara menyerah dan perencanaan strategis. Dan aku sudah selesai dengan menyerah. Toko gadai itu persis seperti yang kubayangkan. Sempit, berdebu, dengan pencahayaan neon yang membuat segalanya terlihat sakit-sakitan. Pria di belakang konter memiliki lengan penuh tato dan ekspresi lelah seseorang yang telah melihat setiap kisah sedih di dunia. Kamu dengar tentang Rolex itu? Tanyanya bahkan sebelum aku membuka mulut. Bagaimana kamu tahu? Anakmu memperingatkanku kamu mungkin akan muncul. Katanya, mengangkat bahu meminta maaf. Katanya kamu kesulitan untuk melepaskan. Lihat, Bu, aku bersimpati. Tapi bisnis adalah bisnis. Aku bayar nilai pasar wajar. Nilai pasar wajar. Seolah ada harga standar untuk 43 tahun pernikahan. Untuk suara Budi memutar jam itu setiap pagi saat kopinya diseduh. Untuk bobotnya di tanganku ketika perawat rumah sakit meletakkannya di sana di samping cincin kawinnya. Aku akan membelinya kembali.
Berapapun yang kamu minta. Pria itu, nama di tanda pengenalnya merah. Taufik, sebelumnya Denny, tampak tidak nyaman. Sudah terjual. Seseorang datang pagi ini, bayar tunai. Tidak ada pengembalian dalam bisnis ini. Hatiku mencelos. Orang asing sedang berkeliaran di Jakarta memakai jam budi. Dan aku tidak akan pernah melihatnya lagi karena anakku membutuhkan uang saku untuk liburan Italianya. Tapi begini, lanjut Taufik, merendahkan suaranya. Kami menemukan sesuatu yang aneh saat membersihkannya untuk dijual. Dia menghilang ke ruang belakang dan kembali dengan amplop manila kecil. Ada kompartemen tersembunyi di bagian belakang. Pekerjaan yang sangat profesional. Pasti dikerjakan oleh tukang emas. Menemukan ini di dalamnya. Di dalam amplop ada selembar kertas terlipat, menguning karena usia, dengan tulisan tangan Budi yang rapi. Ulang tahun Siti, 15 Juli 1955. Hari aku tahu aku akan menikahinya. Di bawahnya, serangkaian angka dan huruf yang tampak seperti semacam kode. SS, 4657CH, 0815 DS. Aku menatap kertas itu. Tanganku gemetar. Budi tidak pernah menyebutkan kompartemen tersembunyi. Dalam 43 tahun pernikahan, dia menyimpan rahasia ini, tersembunyi di pergelangan tangannya. Kamu kenali angka-angka itu? Tanya Taufik. Aku menggeleng, tetapi ada sesuatu tentang mereka yang menggangguku. Mereka tampak akrab, seperti kata sandi atau nomor rekening. Budi sangat teliti dalam pencatatan, selalu menuliskan angka-angka penting dengan tulisan tangannya yang rapi. Pria yang membeli jam itu, kataku tiba-tiba. Seperti apa dia? Ekspresi Taufik berubah, menjadi lebih tertutup. Kenapa? Karena suamiku menyembunyikan ini untuk suatu alasan. Dan aku pikir siapapun yang membeli jam itu mungkin akan terkejut. Nyonya, aku benar-benar tidak bisa. Kumohon. Aku mencondongkan tubuh ke depan, membiarkan Taufik melihat kesedihan yang masih mentah setelah 6 bulan. Jam itu satu-satunya yang tersisa darinya. Aku tidak memintamu melanggar hukum. Aku hanya ingin tahu apakah pembeli itu tampaknya tahu tentang kompartemen itu. Taufik terdiam lama, mempelajari wajahku. Akhirnya, dia menghela napas. Dia tidak banyak bicara. Tapi ketika aku menyebutkan kami menemukan sesuatu di dalamnya, dia jadi sangat tertarik. Tanya apakah kami sudah membukanya. Rasa dingin merayapi tulang punggungku. Apa dia memberimu nama? Bayar tunai. Tidak ada dokumen yang diperlukan untuk pembelian. Taufik berhenti. Tapi dia secara spesifik bertanya tentang jam tangan yang baru saja masuk. Katanya dia kolektor Rolex vintage. Seseorang telah mencari jam Budi secara khusus. Tapi mengapa? Dan bagaimana mereka tahu tentang kompartemen tersembunyi itu? Aku berterima kasih pada Taufik dan berjalan kembali ke mobilku. Potongan kertas itu terasa membakar di dompetku seperti rahasia yang tidak yakin ingin kubongkar. Budi menyembunyikan ini selama 47 tahun. Menyembunyikannya dariku. Apalagi yang disembunyikan suamiku. Malam itu, aku duduk di meja kerja Budi di kamar tidur kami milikku dikelilingi oleh catatan keuangan selama 43 tahun. Budi menyimpan segalanya laporan bank, SPT. Laporan rekening investasi semua diarsipkan dengan cara yang tepat dan metodis. Kode dari jam itu menatapku dari selembar kertas. SS 4557CH 0815 DS. Aku sudah memeriksa setiap rekening yang kami miliki. Setiap investasi, setiap kotak deposit. Tidak ada yang cocok dengan angka-angka itu. Budi konservatif secara finansial. Rekening tabungan. Rekening giro. Dana pensiun sederhana. Tidak ada yang mewah. Tidak ada yang tersembunyi. Atau begitulah yang kupikir. Ponselku berdering, mengganggu pencarianku. Nama Joko muncul di layar. Bu, Rina kesal. Katanya ibu membuat ulah di toko gadai. Aku hampir tertawa. Di dunia mana mencoba mendapatkan kembali jam tangan suamiku yang dicuri disebut membuat ulah? Aku pergi untuk membeli kembali jam tangan ayahmu. Sayangnya, orang lain sudah membelinya. Lihat, masalah selesai. Saatnya move on. Nada kasual dalam suaranya membuat dadaku sesak karena marah. Ini anak Budi. Bayi yang untuknya Budi bekerja double shift demi menafkahinya.
Anak yang Budi ajari melempar bola baseball dan mengganti ban. Kapan Joko menjadi sedingin ini? Joko, ada sesuatu yang tersembunyi di dalam jam itu. Ayahmu meninggalkan pesan untukku. Keheningan di ujung sana. Lalu, pesan macam apa? Aku belum yakin, tapi sepertinya nomor rekening atau kata sandi. Bu, suara Joko berubah, menjadi lebih waspada. Pesan itu persisnya mengatakan apa? Sesuatu dalam nadanya membuatku ragu. Ini adalah kali pertama Joko terdengar paling tertarik pada apapun yang berhubungan dengan ayahnya sejak pemakaman. Hanya beberapa angka. Kataku samar. Mungkin tidak penting. Mungkin aku harus datang, membantu ibu memecahkannya. Sekarang aku benar-benar tertawa. Pahit dan tajam. Kemarin kamu bilang aku harus berhenti hidup di masa lalu. Hari ini kamu mau bantu menyortir barang-barang Budi? Aku hanya mencoba mendukung. Dengan mencuri jam tangannya. Joko menghela napas berat. Baik, keras kepala. Tapi jangan menangis padaku ketika ibu membuat diri ibu gila mengejar hantu. Setelah dia menutup telepon, aku menatap ponsel. Ketertarikan mendadak Joko mencurigakan. Tapi aku tidak tahu mengapa. Dia sudah menjelaskan bahwa dia menganggap harta benda Budi sebagai sentimentalitas tak berharga. Kecuali mereka bukan hanya sentimentalitas. Aku kembali ke meja kerja. Tapi kali ini, aku mendekatinya secara berbeda. Alih-alih mencari rekening yang cocok dengan angka-angka itu, aku mulai mencari pola. Budi adalah seorang akuntan sebelum pensiun. Dia berpikir dalam sistem, dalam urutan logis. SS bisa berarti Secure Solutions. SS bisa berarti Secure Solutions. 455057 adalah angka yang tidak kukenal. CH bisa jadi Chicago yang kuubah menjadi JKT Jakarta. Tempat kami tinggal sepanjang pernikahan kami. 0815 membuatku berhenti. 15 Agustus. Ulang tahun pernikahan kami. DS lebih sulit. Inisial Budi adalah FS. Frank Sullivan. Inisialku adalah DS. Dorothy Sullivan. Atau SA. Siti Ayu. Siti Sulaiman. Aku memilih SA, Siti Sulaiman, sebagai inisial yang logis. Kode itu termasuk inisialku. Aku mengambil laptopku dan mulai mencari. Rekening bank di Swiss menggunakan kode seperti ini. Begitu juga perusahaan investasi luar negeri. 3 jam kemudian, aku menemukannya. Secure Solutions, solusi aman. Manajemen investasi, berbasis di Pulau Cayman. Situs web mereka tersembunyi, profesional. Melayani individu dengan kekayaan bersih tinggi yang mencari privasi dan keamanan. Halaman login rekening memerlukan nomor klien dan kata sandi. Dengan jari gemetar, aku mengetik SS4457JKT0815 SA menggantikan DS dengan SA sebagai inisial yang sudah disesuaikan di kolom nomor klien. Nomor rekening valid muncul di layar. Sekarang aku butuh kata sandi. Sesuatu yang hanya aku yang akan tahu. Sesuatu yang Budi tahu aku akan pecahkan. Aku mencoba tanggal pernikahan kami, alamat kami, ulang tahunku. Tidak ada. Lalu aku ingat catatan itu. Ulang tahun Siti, 15 Juli 1955. Hari aku tahu aku akan menikahinya. Bukan ulang tahunku yang sebenarnya. 15 Juli adalah hari kami bertemu. Di sebuah pesta dansa musim panas di taman kota. Budi selalu mengatakan dia tahu malam itu dia akan menikahiku suatu hari nanti. Aku mengetik 071555 dan menahan napas. Akses. Diberikan. Layar yang dimuat berikutnya membuatku terkesiap. Saldo rekening saat ini, Rp 30 miliar setara 2,147,229267 US dollar. Budi telah menyembunyikan hampir 40 miliar. Setara $1.000, dariku sepanjang pernikahan kami. Aku menatap layar sampai angka-angka itu membakar retinaku. 40 miliar. Dalam rekening yang tidak pernah ku ketahui keberadaannya. Di bank yang tidak pernah ku dengar. Disembunyikan oleh suami yang menghabiskan 43 tahun meyakinkanku bahwa kami hidup dari gaji ke gaji. Setiap argumen yang kami miliki tentang uang, setiap kali aku menggunting kupon atau membeli bahan makanan generik atau menambal ke meja kerja Budi alih-alih membeli yang baru. Semua itu sementara dia memiliki jutaan duduk di rekening luar negeri. Naluri pertamaku adalah kemarahan.
kemarahan murni, membara, pada penipuan, pada kebohongan melalui kelalaian. Pada 43 tahun bertanya-tanya apakah kami akan punya cukup untuk pensiun sementara Budi diam-diam menimbun kekayaan. Tapi kemudian aku mengklik riwayat rekening. Setoran pertama dilakukan pada tahun 1982, 3 tahun setelah Joko lahir. 50 juta rupiah, setara 25.000 US dollar. Catatannya berbunyi, Initial Inheritance Investment, FS, warisan. Budi tidak pernah menyebutkan warisan apapun. Aku menggulir melalui setoran bertahun-tahun. Semuanya relatif kecil. 7 juta rupiah di sini, 14 juta rupiah di sana. Kontribusi rutin yang menjelaskan mengapa Budi begitu hati-hati dengan anggaran rumah tangga kami. Dia tidak menyembunyikan uang dari pendapatan kami. Dia secara sistematis membangun sesuatu yang terpisah. Setoran terus berlanjut hingga tahun 2008. Kemudian melonjak secara dramatis. Alih-alih jutaan rupiah, Budi telah menyetorkan 140 juta rupiah dan 280 juta rupiah. Setara, 10.00 dan 20.000 US dollar, sekaligus. Catatan pada setoran yang lebih besar itu membuat darahku dingin. Real Estate Liquidation, Jakarta Properties. Budi telah membeli dan menjual properti tanpa sepengetahuanku. Properti yang tidak pernah kulihat, investasi yang tidak pernah aku konsultasikan, urusan bisnis yang rupanya telah membuatnya kaya. Bagaimana kamu hidup dengan seseorang selama 43 tahun dan tidak tahu mereka melakukan transaksi bisnis rahasia? Aku mengklik pesan rekening dan menemukan folder berlabel, untuk Siti, akses darurat saja. Di dalamnya ada file video. Diunggah hanya 3 bulan sebelum Budi meninggal. Aku ragu sebelum mengklik putar. Apapun yang Budi katakan tentang kekayaan rahasia ini, aku tidak yakin aku siap mendengarnya. Tapi aku sendirian di kamar tidur kami tengah malam. Anakku telah mencuri satu-satunya petunjuk untuk misteri ini, dan aku rupanya kaya melampaui mimpi terliarku. Siap atau tidak, aku butuh jawaban. Wajah Budi memenuhi layar, terlihat lebih tua dan lebih lelah daripada yang kuingat. Dia duduk di kantornya di tempat kerja. Mungkin merekam ini saat istirahat makan siangnya. Siti, jika kamu menonton ini, aku sudah tiada. Dan ada sesuatu yang salah. Suaranya stabil, tapi matanya terlihat sedih. Aku berharap kamu tidak perlu mengakses rekening ini, bahwa kita akan menua bersama, dan aku akan memberitahumu tentang hal itu saat makan malam suatu hari nanti. Dia berhenti, mengusap wajahnya dengan gerakan yang sama yang dia gunakan setiap kali dia mengerjakan masalah sulit. Uang itu bukan milikku, sayang. Itu milik ayahku. Disembunyikan sebelum dia meninggal pada tahun 1981. Dia membuatku berjanji untuk menjaganya tetap rahasia, untuk melindunginya, untuk hanya menggunakannya jika keluarga kita berada dalam bahaya nyata. Ayah Budi meninggal ketika Joko berusia 2 tahun. Aku ingat Budi sangat terpukul, ingat warisan sederhana yang telah melunasi hipotek rumah kami. Rupanya, ada lebih dari itu. Ayahku melihat apa yang dilakukan depresi besar pada keluarga. Betapa cepatnya stabilitas bisa hilang. Dia ingin memastikan cucu-cucunya akan selalu terlindungi. Apapun yang terjadi. Budi menatap langsung ke kamera, dan aku merasa seolah dia duduk tepat di sebelahku. Aku telah menginvestasikan uang itu dengan hati-hati, secara konservatif. Setiap sen didokumentasikan. Setiap transaksi legal. Itu tumbuh karena aku telah menginvestasikan kembali selama 40 tahun, tetapi jumlah aslinya dimaksudkan sebagai uang darurat. Asuransi terhadap bencana. Video berlanjut dengan Budi menjelaskan detail rekening, strategi investasi, perlindungan hukum yang telah dia tempatkan. Tetapi aku terpaku pada satu frasa. Aku berharap kamu tidak perlu mengakses rekening ini. Budi meninggal karena serangan jantung di tempat kerja. Tiba-tiba. Tak terduga, tanpa tanda-tanda peringatan. Bagaimana dia bisa tahu aku akan membutuhkan uang ini? Kecuali bencana yang dia lindungi bukanlah hal acak. Kecuali Budi telah mengetahui sesuatu tentang keluarga kami yang baru saja mulai aku pahami. Keesokan paginya, aku menelepon dan mengatakan sakit untuk pekerjaan paruh waktuku di perpustakaan. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan,
Aku punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan daripada mengatur buku yang dikembalikan dan menyuruh remaja diam. Aku perlu mengerti apa yang Budi maksud dengan bahaya nyata. Rekening investasi memiliki catatan rinci kembali 40 tahun, tetapi aku mulai dengan transaksi terbaru. Setoran terakhir Budi dilakukan hanya 2 minggu sebelum dia meninggal. 350 juta rupiah, setara 25 juta rupiah, US dollar, dengan catatan property sale, emergency liquidation. Emergency liquidation. Budi telah mengubah aset menjadi uang tunai tepat sebelum kematiannya. Aku menghabiskan pagi itu meneliti setiap transaksi properti yang telah Budi lakukan. Pria yang kunikahi selama 43 tahun rupanya adalah seorang real estate mogul rahasia, membeli dan menjual properti di seluruh Jakarta dengan uang yang tidak kuketahui kami miliki. Tetapi inilah yang membuat darahku dingin. Setiap properti yang dijual Budi dalam setahun terakhir telah dibeli oleh pembeli yang sama, sebuah perusahaan bernama Sulaiman Investments, LLC. Sulaiman adalah nama belakang Joko juga. Aku meraih ponselku dan menelepon keponakanku, Arman, sebelumnya Dani, yang bekerja di real estate. Jika ada yang tahu tentang transaksi properti di Jakarta, itu pasti Arman. Bibi Siti, bagaimana kabar Bibi? Aku baik-baik saja, sayang. Dengar, aku perlu bertanya padamu tentang sesuatu. Apa kamu pernah mendengar tentang perusahaan bernama Sulaiman Investments, LLC? Arman terdiam sejenak. Sebenarnya, ya. Mereka cukup aktif belakangan ini, membeli properti di lingkungan yang bagus. Transaksi tunai, bergerak cepat. Kenapa? Apa kamu tahu siapa yang memiliki perusahaan itu? Aku bisa cari tahu. Beri aku waktu 1 jam. Aku menghabiskan waktu 1 jam itu memeriksa meja kerja Budi dengan lebih hati-hati, mencari dokumentasi apapun tentang urusan real estate-nya. Tersembunyi di bagian belakang lemari arsipnya, di balik 40 tahun SPT, aku menemukan folder bertanda polis asuransi. Tetapi alih-alih dokumen asuransi, folder itu berisi kontrak, akta properti, dan korespondensi yang berkaitan dengan investasi Budi. Di bagian bawah tumpukan ada surat yang membuat tanganku gemetar. Itu dari seorang penyelidik swasta, tertanggal 6 bulan sebelum kematian Budi. Bapak Sulaiman, sesuai permintaan Bapak, saya telah menyelesaikan penyelidikan terhadap aktivitas keuangan putra Bapak, Joko Sulaiman sebelumnya Michael Sullivan. Temuan saya mengkhawatirkan. Putra Bapak telah mengumpulkan sekitar 2,5 miliar rupiah. Setara, kana 8,0000000 US dollar, utang judi kepada beberapa situs taruhan luar negeri. Dia juga mengambil banyak pinjaman berbunga tinggi terhadap bisnisnya, menggunakan informasi palsu tentang pendapatan dan asetnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukannya tentang harta warisan Bapak. Dia telah menghubungi 3 pengacara berbeda, bertanya tentang hukum warisan dan proses untuk menentang surat wasiat. Dia juga mengajukan pertanyaan tentang prosedur surat kuasa dan fasilitas perawatan lansia. Saya yakin putra Bapak berencana untuk menyatakan Bapak tidak kompeten untuk mendapatkan kendali atas aset Bapak. Dokumen yang saya temukan menunjukkan dia telah meneliti opsi ini selama beberapa bulan. Saya sarankan mengambil langkah segera untuk melindungi aset Bapak dan memastikan keamanan finansial istri Bapak. Hormat saya, Thomas Chen, penyelidik swasta. Ponselku Berdering, Arman, BBZT. Bibi tidak akan percaya ini. Sulaiman Investments LLC dimiliki oleh Joko Sulaiman. Aku memejamkan mata. Kepingan-kepingan itu akhirnya jatuh pada tempatnya. Budi tidak menyembunyikan uang dariku. Dia menyembunyikannya dari Joko. Setiap penjualan properti, setiap setoran tunai, setiap likuidasi darurat adalah Budi secara sistematis memindahkan aset dari jangkauan Joko. Budi telah tahu anak kandungnya sendiri berencana untuk merampok kami. Tetapi Budi meninggal sebelum dia bisa memperingatkanku. Hanya meninggalkan kompartemen tersembunyi di jam tangannya sebagai petunjuk untuk menemukan kebenaran. Anakku tidak mencuri Rolex Budi untuk uang liburan. Dia mencurinya karena dia mencari persis apa yang kutemukan. Akses ke kekayaan tersembunyi Budi. Dan sekarang, Joko tahu aku telah menemukan sesuatu di jam itu. Dia tidak akan berhenti sampai dia tahu apa itu. Aku masih duduk di kursi Budi,
menatap laporan penyelidik swasta ketika aku mendengar kunci Rina di pintu depanku. Dia punya kunci cadangan sejak pemakaman, seolah-olah untuk memeriksaku ketika Joko bekerja. Sekarang aku mengerti dia sedang memeriksa aset Budi. Siti, kamu di sini. Suara Rina bergema di seluruh rumah, manis secara artifisial. Joko dan aku mampir sebelum menuju ke bandara. Aku dengan cepat menyelipkan laporan penyelidik kembali ke folder dan meminimalkan rekening luar negeri di layar laptopku. Permainan apapun yang dimainkan Joko dan Rina, aku perlu memahami aturannya sebelum aku mengungkapkan tanganku. Di kamar tidur, balasku. Mereka muncul di ambang pintu beberapa saat kemudian. Joko membawa koper kecil dan Rina mengenakan pakaian yang meneriakkan liburan mahal. Kacamata hitam desainernya mungkin harganya lebih dari sewa kebanyakan orang. Hanya ingin pamit, kata Joko. Tapi matanya memindai meja kerja Budi, menghitung inventaris kertas yang tersebar di sekitarku. Apa yang ibu kerjakan? Menyortir barang-barang ayahmu. Kataku hati-hati. Ada begitu banyak yang tidak pernah ku ketahui. Rina melangkah lebih dekat. Tatapannya fokus pada layar laptopku, menemukan sesuatu yang menarik. Pertanyaan itu terdengar santai, tetapi aku menangkap perhatian tajam dalam suaranya. Ini bukan kunjungan basa-basi. Ini adalah misi pengintaian. Hanya laporan bank lama dan catatan pajak. Ayahmu sangat teliti dengan dokumennya. Joko sedikit santai. Ya, ayah terobsesi dengan pencatatan. Mungkin menyimpan setiap kwitansi dari 20 tahun terakhir. Sebenarnya, kataku, memutuskan untuk menguji reaksi mereka. Aku menemukan sesuatu yang aneh. Ayahmu punya semacam rekening investasi yang tidak ku ketahui. Tidak besar. Hanya beberapa puluh juta rupiah. Perubahan ekspresi keduanya segera dan tak salah lagi. Joko melangkah maju, mencoba tampil santai tetapi gagal total. Rekening investasi? Jenis apa? Aku belum yakin. Dokumennya membingungkan. Aku mungkin perlu menyewa seorang akuntan untuk membantuku memecahkannya. Rina bertukar pandangan cepat dengan Joko. Kami bisa membantu ibu dengan itu. Joko pandai dengan dokumen keuangan. Aku yakin dia pandai, pikirku, mengingat laporan penyelidik swasta tentang utang judi Joko dan aplikasi pinjaman palsu. Itu sangat baik, tapi aku sudah membuat janji dengan kantor akuntan lama Budi. Mereka akan tahu bagaimana menangani investasinya dengan benar. Rahang Joko mengeras. Bu, orang-orang itu mengenakan biaya 4 juta rupiah per jam setara 300 US dollar. Aku bisa melihat dokumennya secara gratis. Aku mampu membayar 4 juta rupiah per jam. Bu, keheningan yang terjadi dipenuhi dengan ketegangan. Masker keprihatinan Rina terlepas, mengungkapkan wanita kalkulatif di bawahnya. Joko praktis bergetar dengan energi frustrasi. Kita sebaiknya pergi, kata Rina akhirnya. Tidak mau ketinggalan penerbangan? Tapi Joko tidak bergerak. Bu, tentang pesan yang ibu temukan di jam ayah. Mungkin aku harus melihat angka-angka itu sebelum kita pergi. Hanya untuk memastikan itu bukan sesuatu yang penting. Angka apa? Tanya Rina tajam. Joko menatapnya dengan tatapan peringatan. Ibu menemukan semacam kode di jam itu. Mungkin tidak ada, tapi kita tidak pernah tahu. Sekarang Rina benar-benar waspada. Kegembiraan liburannya digantikan oleh fokus laser. Kode macam apa? Aku berdiri perlahan, menggunakan seluruh tinggiku untuk menatap menantuku. Jenis yang bukan urusanmu. Wajah Rina memerah. Permisi, kamu mendengarku. Suamiku meninggalkan pesan pribadi untukku. Pribadi menjadi kata kuncinya. Bu, Joko melangkah di antara kami. Suaranya mengambil nada merendahkan yang ku benci. Kita keluarga. Tidak perlu ada rahasia. Rahasia? Aku hampir tertawa pada ironi itu. Seperti utang judi rahasia? Atau perusahaan rahasia yang kamu gunakan untuk membeli properti dengan uang yang tidak kamu miliki? Warna menghilang dari wajah Joko. Mulut Rina ternganga. Aku tidak tahu apa yang ibu bicarakan, kata Joko, tapi suaranya bergetar sekarang. Sulaiman Investments LLC. Apa itu membunyikan bel? Ayahmu tahu, Joko. Dia tahu segalanya. Rina pulih lebih dulu. Suaranya berubah buas. Dasar wanita tua gila. Kamu tidak tahu apa-apa.
Aku tahu suamimu berutang 2,5 miliar kepada situs judi luar negeri. Aku tahu dia telah meneliti cara untuk menyuruhku dinyatakan tidak kompeten. Dan aku tahu dia telah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Joko merosot ke kusen pintu seperti talinya telah dipotong. Perlawanan hilang darinya sepenuhnya. Bagaimana? Bisiknya. Ayahmu menyewa seorang penyelidik swasta. Setiap kebohongan, setiap utang, setiap rencana yang kamu buat untuk mencuri dari kami, semuanya didokumentasikan. Aku berjalan ke meja dan mengeluarkan laporan penyelidik, memperhatikan wajah Joko saat dia mengenali kop surat itu. Budi melindungiku darimu. Bahkan setelah kematiannya. Kode yang sangat kamu minati itu. Itu adalah kunci untuk lebih banyak uang daripada yang pernah kamu impikan. Uang yang tidak akan pernah menjadi milikmu. Rina meraih lengan Joko. Kita harus pergi. Sekarang. Tapi Joko menatapku dengan sesuatu yang tampak seperti rasa hormat untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Dia benar-benar tahu. Dia tahu anak kandungnya sendiri berencana untuk merampok ibunya sendiri. Pria macam apa yang membuatmu menjadi itu, Joko? Hanya sesaat. Joko terlihat seperti anak kecil yang kubesarkan, bingung dan malu. Kemudian genggaman Rina di lengannya mengencang. Dan saat itu berlalu. Ini belum berakhir. Desis Rina saat mereka menuju pintu. Ya, sudah. Seruku setelah mereka. Ini sudah berakhir sejak hari kamu memutuskan aku lebih berharga bagimu mati daripada hidup. Pintu depan terbanting. Meninggalkanku sendirian dengan rahasia suamiku dan pengetahuan bahwa pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. 2 hari setelah kepergian dramatis Joko dan Rina, bel pintu rumahku berdering pada jam 8 pagi. Melalui lubang intip, aku melihat seorang wanita berjas mahal memegang tas kerja. Di belakangnya berdiri seorang pria yang tampak seperti keluar dari katalog sekolah hukum. Aku membuka pintu tetapi tidak mengundang mereka masuk. Ada yang bisa kubantu? Kartika, sebelumnya, Catherine, tersenyum dengan kehangatan terlatih yang mungkin harganya 4 juta rupiah per jam. Nyonya Sulaiman, putra Anda prihatin dengan kesejahteraan Anda. Dia meminta kami untuk membahas beberapa opsi yang mungkin bermanfaat bagi semua orang yang terlibat, seperti Budi. Sebelumnya, David, melangkah maju, mengeluarkan tablet. Kami mengerti Anda mungkin telah menemukan beberapa rekening keuangan yang dirahasiakan oleh mendiang suami Anda. Meskipun kami yakin dia memiliki niat baik, mengelola investasi kompleks bisa membebani, terutama selama proses berduka. Membebani. Seolah-olah aku tidak menghabiskan 40 tahun mengelola keuangan rumah tangga kami hingga ke rupiah terakhir sementara Budi diam-diam bermain sebagai real estate mogul. Aku menghargai keprihatinan Anda. Tetapi aku sepenuhnya mampu mengelola urusanku sendiri. Senyum Kartika tidak pernah goyah. Tentu saja Anda mampu. Tetapi pertimbangkan ini. Putra Anda bisa membantu memikul beban itu. Kami telah menyusun beberapa dokumen yang akan memberikan Joko surat kuasa atas keputusan keuangan Anda. Hanya sementara. Sampai Anda punya waktu untuk berduka dengan benar. Itu dia. Persis seperti yang diperingatkan oleh penyelidik swasta Budi. Sementara, ulangku. Dan siapa yang menentukan kapan masa berkabungku selesai? Budi bertukar pandang dengan Kartika. Itu akan menjadi kebijaksanaan Anda. Tentu saja. Tentu saja. Aku mundur ke arah pintuku. Tuan-tuan, aku pikir kita selesai di sini. Nyonya Sulaiman. Suara Kartika sedikit menajam. Putra Anda siap mengajukan petisi ke pengadilan mengenai kompetensi mental Anda. Dia prihatin dengan beberapa keputusan keuangan yang tidak menentu yang telah Anda buat. Keputusan tidak menentu apa? Mengakses rekening luar negeri. Melakukan transaksi keuangan internasional tanpa bimbingan profesional. Bagi pengamat luar, mungkin terlihat bahwa Anda tidak berpikir jernih. Ancaman itu sangat jelas. Serahkan surat kuasa secara sukarela, atau mereka akan menyuruhku dinyatakan tidak kompeten secara paksa. Anda tahu apa yang menarik tentang ancaman? Tanyaku, bersandar di kusen pintu. Ancaman hanya berfungsi jika orang yang Anda ancam tidak memiliki pengacara yang lebih baik daripada yang Anda miliki. Masker profesional Kartika sedikit terlepas. Saya mohon maaf. Aku bilang Anda bisa memberitahu putraku bahwa rencananya tidak akan berhasil.
Budi meninggalkan lebih dari sekadar uang untukku. Dia meninggalkanku perlindungan. Aku menutup pintu di hadapan mereka dan segera menelepon nomor yang kutemukan di file tersembunyi Budi. Thomas Chen, penyelidik swasta, menjawab pada dering kedua. Bapak Chen, ini Siti Sulaiman, janda Budi Sulaiman. Nyonya Sulaiman, saya sudah menunggu telepon Anda. Budi mengatakan kepada saya Anda mungkin membutuhkan layanan saya suatu hari nanti. Dia melakukannya? Sekitar 6 bulan yang lalu, Budi meminta saya untuk menyiapkan paket pembelaan hukum komprehensif jika ada yang mencoba menantang kompetensi Anda atau hak Anda atas asetnya. Semuanya siap. Budi sudah 3 langkah di depan, bahkan dalam kematian. Seberapa siap? Nyonya Sulaiman, pada saat saya selesai menyajikan bukti utang judi putra Anda, aplikasi pinjaman palsu, dan upaya memanipulasi anggota keluarga lansia, dia akan beruntung jika dia tidak menghadapi tuntutan pidana. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tersenyum tulus. Bapak Chen, saya pikir ini waktunya untuk membuat beberapa panggilan telepon. Kantor Thomas Chen berada di gedung pusat kota yang ramping yang meneriakan layanan hukum mahal. Tetapi saat aku duduk di seberangnya meninjau paket pembelaan Budi, aku menyadari suamiku telah merencanakan konfrontasi ini jauh sebelum dia meninggal. Suami Anda teliti, kata Thomas, menyebar dokumen di meja mahoninya. Catatan bank yang menunjukkan kerugian judi Joko. Rekaman audio dia mendiskusikan rencana untuk menyuruhmu dinyatakan tidak kompeten. Bahkan foto dia bertemu dengan pengacara perencanaan warisan. Rekaman audio. Thomas mengangguk dengan suram. Budi curiga Joko merencanakan sesuatu. Jadi dia memasang kabel suara di rumah Anda tahun lalu. Sepenuhnya legal karena itu propertinya sendiri. Aku memikirkan semua percakapan yang Joko dan Rina miliki di dapurku selama 6 bulan terakhir. Setiap komentar meremehkan tentang kondisi mentalku. Setiap perhitungan tentang aset Budi. Setiap lelucon kejam tentang menempatkanku di panti jompo. Budi telah mendengar semuanya. Ada lagi, lanjut Thomas. Budi juga menemukan bahwa Rina secara sistematis mengisolasi Anda dari keluarga dan teman-teman. Dia memberitahu orang-orang Anda menjadi pikun, bahwa Anda membutuhkan pengawasan. Kepingan-kepingan itu menyatu. Mengapa iparku berhenti menelepon? Mengapa tetangga tampak canggung ketika mereka melihatku? Mengapa teman-teman klub bukuku memperlakukanku seperti aku rapuh? Rina telah melakukan kampanye bisikan, menyiapkan dasar untuk tantangan hukum Joko. Seberapa luas buktinya? Cukup luas untuk menghancurkan tantangan kompetensi apapun dan mungkin membuat mereka berdua dipenjara karena penyalahgunaan lansia dan percobaan penipuan. Thomas mengeluarkan folder tebal. Tapi ada hal lain. Budi meninggalkan instruksi spesifik tentang apa yang harus dilakukan jika Anda perlu mengakses rekening luar negeri. Dia menyerahkanku amplop tersegel dengan namaku tertulis dalam tulisan tangan Budi yang rapi. Di dalamnya ada surat tertanggal hanya 1 minggu sebelum kematian Budi. Siti tersayang, jika kamu membaca ini, maka Joko telah menunjukkan warna aslinya dan kamu telah menemukan rekening yang telah kubangun selama 40 tahun. Maaf aku tidak bisa memberitahumu tentang hal itu saat aku masih hidup, tetapi aku perlu melindunginya dari Joko sampai waktunya tepat. Uang itu bukan hanya warisan. Itu adalah keadilan. Setiap sen berasal dari investasi yang kubuat menggunakan informasi yang Joko pikir dia sembunyikan dari kita. Ketika dia memulai perusahaan real estate-nya, dia akan membual tentang kesepakatan internalnya dan investasi yang dijamin. Yang tidak dia ketahui adalah aku mendengarkan dan berinvestasi dalam peluang yang sama dengan uang yang tidak dia ketahui ada. Joko tanpa sadar mendanai kejatuhannya sendiri. Setiap properti yang dia putar balik, aku membeli 3 lagi di area yang sama. Setiap tip saham yang dia sebutkan, aku investasikan dengan uang dari warisan asli kita. Rekening luar negeri ada karena aku menggunakan keserakahan Joko sendiri melawannya. Sekarang giliranmu untuk menggunakan keserakahannya melawannya. Thomas memiliki instruksi untuk melakukan transfer rekening segera. Pada saat kamu membaca surat ini, kamu akan memiliki kemerdekaan finansial yang tidak akan pernah bisa disentuh Joko. Tapi yang lebih penting, kamu akan memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana ini berakhir. Kamu bisa memaafkannya, merawatnya terlepas dari pengkhianatannya, dan berharap dia belajar menjadi pria yang lebih baik.
Atau kamu bisa membiarkannya menghadapi konsekuensi mencoba mencuri dari ibunya sendiri. Pilihannya ada di tanganmu. Cintaku. Selalu begitu. Selamanya milikmu, Budi. Aku meletakkan surat itu dengan tangan gemetar. Budi tidak hanya melindungiku dari Joko. Dia telah mengatur kejatuhan Joko menggunakan skema Joko sendiri melawannya. Nyonya Sulaiman. Thomas mengawasiku dengan hati-hati. Apakah Anda siap untuk melanjutkan? Aku memikirkan Joko sebagai anak kecil, bersemangat tentang hari pertamanya di sekolah. Kemudian aku memikirkannya berdiri di dapurku 2 hari yang lalu, memanggilku wanita tua gila sementara istrinya mengancamku. Beberapa jembatan, setelah terbakar, tidak bisa dibangun kembali. Bapak Chen, saya ingin Anda mengajukan setiap bukti yang kita miliki kepada pihak berwenang yang sesuai, dan saya ingin Anda melakukannya hari ini. Keesokan paginya membawa kekacauan ke lingkungan Jakarta yang tenang. Aku sedang menyeruput kopi dan membaca koran ketika 3 SUV hitam berhenti di rumah Joko dan Rina di seberang jalan. Pria berseragam menyita mulai membawa kotak-kotak keluar dari pintu depan mereka. Ponselku berdering segera. Bu! Suara Joko panik. Putus asa. Apa yang ibu lakukan? Aku melindungi diriku sendiri, kataku dengan tenang. Menonton melalui jendela dapurku saat agen memuat komputer dan lemari arsip ke dalam kendaraan mereka. Apa yang seharusnya kamu lakukan untuk keluargamu alih-alih mencoba merampok mereka? Ibu tidak mengerti. Ini akan menghancurkan kami. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya mendokumentasikannya. Suara Rina datang melalui telepon, melengking dan marah. Dasar penyihir tua pendendam. Kami mencoba membantu ibu. Dengan mencuri jam tangan suamiku, dengan berencana menyuruhku dinyatakan tidak kompeten, dengan menyebarkan kebohongan tentang kesehatan mentalku untuk mengisolasiku dari teman dan keluarga, saluran itu menjadi sunyi, kecuali napas Rina yang tersengal-sengal. Budi tahu segalanya. Joko. Setiap utang, setiap kebohongan, setiap rencana yang kamu buat untuk merampok kami, dia menghabiskan tahun terakhir hidupnya melindungiku dari anak kandungnya sendiri. Ayah tidak akan. Ayahmu menyewa penyelidik swasta untuk mendokumentasikan kecanduan judimu dan rencanamu untuk mencuri warisanku. Dia menyambungkan kabel suara di rumah kita sehingga dia bisa merekam setiap percakapan yang kamu miliki tentang menempatkanku di panti jompo. Aku mendengar Joko membuat suara seperti binatang terluka. Penyita menyita catatan bisnismu karena bukti budi menunjukkan kamu telah menggunakan informasi palsu untuk mendapatkan pinjaman. Kantor pajak mengauditmu karena kamu telah menyembunyikan pendapatan. Dan kantor kejaksaan negara sedang menyelidikimu untuk penyalahgunaan lansia. Bu, tolong. Suara Joko pecah. Aku tidak pernah bermaksud sejauh ini. Kapan itu dimulai? Joko, kapan kamu memutuskan ibumu lebih berharga bagimu mati daripada hidup? Keheningan yang panjang. Ketika Joko berbicara lagi, suaranya hampir tidak terdengar. Ketika aku menyadari ayah telah menyembunyikan uang dari kita, aku melihat beberapa dokumen di kantornya Natal lalu, referensi ke rekening yang belum pernah kudengar. Aku pikir jika ibu dan ayah meninggal, semuanya akan datang kepadaku secara otomatis. Kejujuran itu brutal. Tapi entah bagaimana lebih bersih daripada kebohongan dan manipulasi selama berbulan-bulan. Kamu salah. Budi memastikan semuanya akan terlindungi darimu. Berapa banyak? Tanya Joko. Berapa banyak yang dia sembunyikan? Cukup untuk memastikan aku tidak perlu bergantung pada keluarga yang melihatku sebagai beban. Aku menutup telepon dan menonton melalui jendela saat agen mengawal Joko dan Rina ke mobil terpisah. Rina berteriak pada agen. Mungkin menuntut pengacara dan mengancam tuntutan hukum. Joko hanya terlihat hancur. Ponselku berdering lagi. Kali ini tetanggaku, Ibu Dewi, sebelumnya Mrs. Patterson. Siti, aku hanya ingin menelepon dan meminta maaf. Rina memberitahuku kamu mengalami masalah memori dan aku mempercayainya. Seharusnya aku berbicara langsung denganmu. Tidak apa-apa, Dewi. Rina bisa sangat meyakinkan. Apa benar yang mereka katakan? Bahwa Joko berencana mencuri darimu. Aku menatap foto Budi di perapianku, mengingat pria yang melindungiku, bahkan setelah kematian. Itu benar. Tapi itu sudah berakhir sekarang. 3 minggu kemudian, aku duduk di kantor Thomas Chen meninjau dokumen hukum terakhir.
Joko dan Rina menghadapi tuntutan penipuan federal. Bisnis mereka telah disita dan aset mereka dibekukan sambil menunggu penyelidikan. Tetapi pagi itu membawa pengunjung tak terduga. Nyonya Sulaiman, ada seseorang di sini ingin bertemu dengan Anda, kata Sekretaris Thomas. Katanya namanya Rico, sebelumnya Richard Torres, dan dia punya sesuatu milik Anda. Pria yang masuk berusia 60-an, berpakaian rapi, dengan sikap hati-hati yang menunjukkan latar belakang penegak hukum. Di tangannya ada kotak beludru biru yang akrab. Nyonya Sulaiman, saya yang membeli jam tangan suami Anda dari toko gadai. Aku menatapnya. Bingung. Bagaimana Anda tahu harus menemukan saya? Rico tersenyum dan meletakkan kotak itu di meja Thomas. Karena Budi Sulaiman menyewa saya 20 tahun lalu untuk melindungi jam tangan ini jika terjadi sesuatu padanya. Aku tidak mengerti. Saya adalah pensiunan Federal Marshal, Nyonya Sulaiman. Suami Anda mengontrak saya untuk memantau situasi tertentu. Ketika jam tangan itu muncul di Gadai Jaya, sebelumnya Golden State Pawn, saya segera diberitahu. Thomas mencatat dengan cepat. Anda adalah pengawasan pada Joko Sulaiman, antara lain. Budi teliti dalam persiapannya. Rico membuka kotak beludru, memperlihatkan Rolex Budi. Tapi ada hal lain yang perlu Anda ketahui tentang jam tangan ini. Dia membalikannya dan menekan sesuatu di bagian belakang. Kompartemen tersembunyi kedua terbuka, lebih kecil dari yang pertama. Di dalamnya ada kartu micro SD. Budi merekam segalanya. Nyonya Sulaiman, setiap percakapan Joko tentang memanipulasi Anda, setiap pertemuan dengan pengacara tentang menyatakan Anda tidak kompeten, setiap diskusi tentang apa yang harus dilakukan dengan aset Anda setelah Anda tiada. Ruangan sedikit berputar. Budi merekam Joko selama 18 bulan. Audio, video, catatan keuangan. Segala yang dibutuhkan untuk memastikan Joko tidak akan pernah berhasil menantang kompetensi mental Anda atau hak Anda atas warisan Budi. Rico memasukkan kartu SD ke komputer Thomas. Layar dipenuhi folder demi folder bukti. Rekaman audio, file video, dokumen keuangan, bahkan foto Joko bertemu dengan pengacara dan penjudi. Suami Anda mencintai Anda cukup untuk menghabiskan 2 tahun terakhir hidupnya membangun pembelaan hukum yang tidak dapat dipatahkan terhadap anak kandungnya sendiri. Aku memikirkan bulan-bulan terakhir Budi. Betapa tertekannya dia. Berapa banyak pertemuan kerja yang dia miliki di malam hari. Dia tidak bersembunyi dariku. Dia melindungiku. Ada satu hal lagi, kata Rico pelan. Budi meninggalkan instruksi spesifik tentang apa yang harus dilakukan jika Anda perlu dinyatakan tidak kompeten. Dia mengeluarkan amplop tersegel bertanda instruksi akhir. Rencana Perlindungan Siti. Di dalamnya ada dokumen yang membuat napasku tercekat. Dalam hal Joko Sulaiman mencoba tindakan hukum terhadap kompetensi mental Siti Sulaiman, aset-aset berikut akan segera ditransfer ke Rumah Sakit Anak Jakarta, menggantikan Chicago Children's Hospital, atas nama Joko Sulaiman. Semua properti yang dimiliki oleh Sulaiman Investments, LLC. Semua utang judi dan pinjaman yang belum dibayar. Semua biaya hukum dan biaya pengadilan yang terkait dengan tuntutan penyalahgunaan lansia. Joko Sulaiman akan bertanggung jawab secara pribadi atas semua utang dan konsekuensi hukum sementara tidak menerima manfaat dari warisan atau transfer aset apapun. Budi telah mengatur agar Joko mewarisi kehancurannya sendiri. Suami Anda adalah pria yang brilian, kata Thomas dengan kagum. Dia mengubah keserakahan Joko menjadi jebakan hukum. Budi tahu Joko tidak akan pernah berhenti mencoba mendapatkan uang itu. Jelas Rico. Jadi dia memastikan bahwa setiap upaya untuk mencuri dari Anda akan mengakibatkan Joko kehilangan semua yang sudah dia miliki. Aku mengambil jam tangan Budi, merasakan bobotnya yang akrab di tanganku. Selama 43 tahun, aku pikir aku menikah dengan seorang akuntan sederhana yang khawatir tentang uang dan menabung setiap rupiah. Sebaliknya, aku menikah dengan seorang ahli strategi ulung yang menghabiskan 2 tahun mengatur rencana perlindungan paling rumit dalam sejarah hukum. Nyonya Sulaiman, kata Rico dengan lembut, suami Anda meminta saya untuk memberi Anda pesan terakhir jika hari ini tiba. Dia menyerahkanku satu amplop terakhir. Yang ini tidak tersegel. Di dalamnya, dengan tulisan tangan Budi, Siti, kamu selalu lebih kuat dari yang kamu tahu.
Aku hanya memastikan kamu akan memiliki alat untuk membuktikannya. Selalu cinta, Budi. 6 bulan kemudian, aku berdiri di lobi Rumah Sakit Anak Jakarta, menonton pekerja memasang plakat kuningan bertuliskan saya peringatan Budi Sulaiman. Rekening luar negeri Budi lebih dari cukup untuk mengamankan masa depanku dan mendanai perluasan rumah sakit yang selalu dia impikan. Ironi terakhir adalah bahwa upaya Joko untuk mencuri dariku secara langsung menghasilkan donasi amal terbesar dalam sejarah rumah sakit. Ponselku bergetar dengan pesan teks dari Thomas Chen. Sidang vonis Joko minggu depan. Mereka merekomendasikan 2 tahun penjara federal ditambah ganti rugi penuh. Rina mengambil kesepakatan pembelaan selama 18 bulan. Masih ingin hadir. Aku mengetik balasan. Tidak. Aku punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Dan memang, di usia 73, aku akhirnya menjalani kehidupan yang Budi lindungi untukku. Aku membeli sebuah rumah kecil di dekat danau, menggantikan Lake Michigan, bergabung dengan 3 klub buku, dan mulai menjadi sukarelawan di rumah sakit 2 kali seminggu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, aku membuat keputusan berdasarkan apa yang kuinginkan, bukan apa yang diharapkan keluargaku. Bel pintuku berdering saat aku sedang menyiapkan makan malam. Melalui lubang intip, aku melihat seorang wanita muda dengan mata Joko dan senyum gugup. Nenek Siti. Ini Melisa. Sebelumnya, Melisa, putri Joko. Aku belum melihatnya sejak pemakaman Budi, ketika dia menyelesaikan kuliah dan memulai pekerjaan pertamanya. Rina telah memastikan untuk memutuskanku dari cucu-cucu, bersama dengan orang lain. Aku membuka pintu. Melisa, sungguh kejutan. Aku tahu seharusnya aku menelepon dulu. Dia memutar tangannya dengan gugup. Aku dengar tentang ayah dan Rina, tentang apa yang mereka lakukan padamu. Aku ingin minta maaf. Kamu tidak perlu meminta maaf. Aku harus melakukannya. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Ayah terus mengajukan pertanyaan aneh tentang keuangan kakek Budi, dan Rina selalu membuat komentar tentang ingatanmu. Seharusnya aku mengatakan sesuatu. Aku mempelajari wajah cucuku, melihat kejujuran Budi di sana, bersama dengan fitur Joko. Masuklah, sayang. Mari kita bicara. Saat makan malam, Melisa memberitahuku tentang pekerjaan barunya mengajar sekolah dasar, pertunangannya dengan seorang dokter muda, dan rasa bersalahnya tentang kejahatan ayahnya. Aku terus berpikir aku harus mengunjunginya di penjara, katanya. Tapi aku sangat marah tentang apa yang dia lakukan padamu. Kemarahan itu normal, tapi Joko masih ayahmu. Bagaimana nenek tidak membencinya? Aku memikirkan surat Budi, tentang pilihan yang dia berikan padaku antara pengampunan dan keadilan. Karena kebencian berarti dia masih memiliki kekuatan atas diriku. Aku memilih kedamaian sebagai gantinya. Mata Melisa berkaca-kaca. Aku sangat merindukan nenek. Rina memberitahu semua orang nenek menjadi bingung, bahwa nenek tidak ingin melihat kami lagi. Aku tidak pernah berhenti ingin melihatmu. Dan aku tidak akan pernah berhenti. Saat Melisa membantuku membersihkan piring, dia berhenti di foto Budi di perapian. Aku selalu bertanya-tanya mengapa kakek Budi memakai jam tangan itu setiap hari. Dia pasti sangat menyukainya. Aku tersenyum, memikirkan 2 kompartemen tersembunyi, rekening luar negeri, rencana perlindungan rumit yang telah menyelamatkan hidupku. Dia menyukai apa yang dilindunginya. Malam itu, setelah Melisa pergi dengan janji untuk berkunjung setiap minggu, aku duduk di teras belakangku menonton matahari terbenam di atas danau, menggantikan Lake Michigan. Jam tangan Budi ada di pergelangan tanganku, berdetak sempurna. Dia sudah tiada 8 bulan, tetapi entah bagaimana dia masih menjagaku. Kisah cinta terbesar bukanlah tentang gairah atau romansa. Itu tentang perlindungan, tentang seseorang yang mencintaimu cukup untuk melawan pertempuran yang bahkan tidak kamu sadari sedang kamu hadapi. Budi menghabiskan 2 tahun mempersiapkan perang yang tidak pernah kulihat datang, memastikan bahwa kematiannya tidak akan meninggalkanku tak berdaya melawan keserakahan anak kandungnya sendiri. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka mencari cinta semacam itu. Aku cukup beruntung memakainya di pergelangan tanganku selama 43 tahun. Kisah ini mengajarkan kita tentang dharma dan karma, keadilan dan hukum sebab akibat dalam konteks keluarga Indonesia. Lidah tak bertulang,
janji tak tertunaikan. Namun kebajikan akan menemukan jalannya. Lý Đa Tắc betulang ám chỉ những lời nói dối, lời hứa suông, kebajikan, lòng tốt, pengkhianatan dan ketamakan, meskipun ditutupi rapat, akan selalu membawa konsekuensi. Budi, almarhum suami, menunjukkan bahwa cinta sejati seorang kepala keluarga adalah perlindungan yang kokoh, bukan hanya nafkah materi, dan bahwa dia telah menanam benih keadilan, karma baik, yang akhirnya berbuah untuk melindungi istrinya dari keserakahan anak sendiri, karma buruk. Kekuatan sejati terletak pada kebijaksanaan, bukan emosi, dan kebaikan kemandirian finansial dan warisan, digunakan sebagai alat keadilan, bukan balas dendam.